Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, berjumpa kembali dalam acara kajian Syariah, Syiar Ramadan, Iman, Agama dan Hukum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allahu Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu dalam acara podcast hari ini dengan tema puasa sebagai sarana peningkatan kualitas keluarga sakinah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, telah hadir di tengah kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Syiah Hosia MAG, beliau adalah guru besar perempuan pertama di Fakultas Syariah dan Hukum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya wabarakatuh. Prof hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Bu Dr. Fatimah. Alhamdulillah. Baik Prof, ini mungkin langsung saja terkait tema yang akan kita bahas. Bagaimana konsep keluarga sakinah ini Prof? Iya, terima kasih Ibu Doktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Keluarga sakinah itu sebenarnya adalah keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah gitu. Kenapa saya sebut dengan perkawinan yang sah? Perkawinan yang sah itu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, kemudian dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Kenapa konsep ini saya kemukakan? Karena begitu penting ketika misalnya perkawinan itu tidak dilakukan dengan sah seperti yang tercantum dalam undang-undang tadi, banyak persoalan di masyarakat itu. Bagaimana mau membangun keluarga sakinah jika itu ya persoalan itu selalu muncul akibat perkawinannya dilakukan tidak sah dalam konteks sebut saja misalnya tidak dicatat gitu ya. Kemudian konsep selanjutnya itu bahwa keluarga sakinah itu dapat memenuhi ya hajat spiritual maupun material ya secara layak gitu. Kemudian secara layak, seimbang tuh sesuai dengan kemampuan ya. Kadang-kadang ini terjadi di masyarakat, keseimbangan ini kurang terjalin bahwa suami mampunya memberi nafkah sekian tapi tuntutannya lebih besar. Nah, itu namanya tidak seimbang gitu ya. Jadi seimbang itu adalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian juga diliputi rasa kasih sayang dan tentunya anggota keluarga itu secara serasi gitu. Serasi dalam konteks bahwa dalam keluarga sakinah itu harus dibangun berdasarkan norma-norma agama. Nah, itu mungkin Bu Fatimah ya. Nah, dari sini mungkin saya akan melihat ada beberapa indikator nih ya. Yang pertama bahwa keluarga sakinah itu indikatornya adalah setia terhadap pasangan ya. Setia. Kemudian menepati janji ya. Kemudian dapat memelihara nama baik gitu. Sebut saja saya buat contoh misalnya atau buat ilustrasi bahwa kalau seorang istri bekerja di luar domestik itu dimanapun berada itu harus menjaga nama baik keluarga. Begitu juga suaminya, begitu ya. Seorang suami ketika keluar rumah itu yang ada di pundaknya adalah bagaimana keluarga itu bisa sebut saja bisa terjaga nama baiknya karena ulah yang baik dari suami. Nah begitulah anak-anak ya dan lain sebagainya. Nah
Kenapa saya katakan itu? Karena tadi saya sebut bahwa ada keluarga gitu kan. Apa sih keluarga itu sebenarnya? Keluarga itu adalah sebuah institusi kecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, ibu, bapak, ya, atau orang yang ikut ya dalam rumah tangga kita. Misal sebut saja misalnya PRT ya. PRT itu bagian dari keluarga itu kalau tinggal di rumah kita. Atau ada saudara misalnya yang ikut di kita. Nah, itu juga keluarga. Nah, eh, keluarga inti yang saya sebut adalah institusi kecil ini sangat berpengaruh terhadap kualitas masyarakat ya. Baik itu masyarakat secara umum ataupun dalam suatu bangsa ya, dalam bernegara, itu pengaruhnya besar itu. Karena baik buruknya sebuah masyarakat dalam konteks yang sangat luas itu dipengaruhi oleh bagaimana kualitas ya, kualitas masyarakat dalam institusi kecil dalam bentuk keluarga. Itu mungkin Bu Doktor ya tentang konsep keluarga sakinah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Jadi konsep keluarga sakinah itu bukan hanya pernikahan yang tercatat secara sah gitu ya Pak Prof, tapi juga harus menjaga rasa kasih sayang, kemudian juga memenuhi hajat spiritual, keseimbangan ya Prof ya. Kemudian mungkin pertanyaan kedua nih Prof, tadi sudah disinggung sedikit ya Prof terkait prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah. Tadi salah satu indikatornya adalah setia terhadap pasangan Prof. Kemudian barangkali ada prinsip lain Prof. Iya, terima kasih Bu Doktor. Prinsip-prinsip perkawinan ini justru menjadi modal ya untuk membangun kualitas keluarga yang kita sebut tadi keluarga sakinah. Karena sakinah itu adalah suatu kualitas ya, kualitas keluarga. Dalam konteks hukum perkawinan Islam itu pertama misalnya hubungannya dengan prinsip itu ada istilah misaqon ghalidho ya, perjanjian yang kuat gitu, atau kita sebut komitmen sebenarnya ya, komitmen yang kuat. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang matanya berbunyi demikian, fa akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau ambil para suami istri-istrimu itu merupakan amanat dari Allah. Nah, konteksnya memang suami menikahi perempuan gitu, atau laki-laki menikahi perempuan, suami memiliki istri. Tapi sebenarnya makna yang sesungguhnya adalah kesalingan ya. Jadi begitu suami juga menjaga amanah ya, istri juga menjaga amanah. Kepercayaan ya, amanah itu kepercayaan. Jadi prinsip ini memang harus dibangun. Karena kepercayaan yang pudar dalam sebuah rumah tangga itu akan menyebabkan gesekan yang berujung fatal sebenarnya. Nah, karena ketidakpercayaan suami kepada istri atau ketidakpercayaan istri kepada suami dalam hal apapun itu akan berpengaruh pada gesekan yang berdampak negatif gitu ya. Itu dari misaqon ghalidho. Saya buat contoh lagi misalnya musyawarah. Nah, ada prinsip musyawarah nih Bu Dokter ya. Musyawarah itu adalah sebuah komunikasi ya, komunikasi terbuka antar keluarga gitu. Jadi keputusan apapun dalam keluarga itu tidak diimbangi tidak diambil sebuah keputusan hanya sepihak. Misalnya orang masyarakat kan sekarang menganggap bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga sehingga punya otoriter untuk memutuskan sesuatu. Nah, dalam konsep hukum perkawinan Islam, musyawarah itu harus dibangun begitu ya. Maksudnya apa? Bahwa istri diajak bicara, anak-anak diajak bicara. Kira-kira setuju nggak apa yang digagas oleh suami? Begitu. Jadi tidak otoriter otomatis begitu ya, kata suami begini-begini, kata ayah begini-begini. Nah gitu. Di situ ada musyawarah sehingga mengambil sebuah keputusan yang semua nyaman gitu dalam keluarga. Berikutnya misalnya, ini menarik ya, ada prinsip kesetaraan ya dan keadilan gender. Gender itu kan sebenarnya peran ya.
Jadi peran yang dibangun, yang dikonstruksikan oleh budaya masyarakat ya. Peran suami apa, peran istri apa gitu. Sebenarnya gender itu peran sosial, dikonstruksikan, bukan biologis ya. Adapun biologis berpengaruh pada aktivitas gender ya, tapi yang dimaksud adalah konstruksi sosial terhadap jenis kelamin itu, terhadap biologis itu. Nah, seperti apa misalnya bahwa suami itu, kenapa kan tadi ada musyawarah sepihak ya, keputusan sepihak bukan diambil musyawarah, karena terbangun oleh masyarakat, terbentuk oleh karakter budaya masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki gitu ya, laki-laki itu pengambil keputusan, begitu kan? Suami pengambil keputusan gitu, sehingga harus nurut, begitu kan? Istri harus manut gitu, apa yang dikatakan suaminya harus ikut, anak-anak juga harus, pokoknya harus kata ayah begini, nah gitu ya. Nah itu namanya tidak ada kesetaraan begitu ya. Kesetaraan adalah membangun bagaimana komunikasi itu berjalan dua arah gitu. Baik itu suami maupun istri atau istri ke suami, begitu juga dengan anak-anak. Dalam mengambil keputusan itu, nah itu berkeadilan gender, peran juga itu nanti bahwa peran suami apa, peran istri apa, pada konteks tertentu peran itu bisa berubah. Saya buat contoh misalnya bahwa suami mencari nafkah ya kan misalnya, tapi dalam konteks tertentu ketika suami tidak bisa mencari nafkah gitu kan, maka istri menggantikan peran suami. Tidak salah, sebab di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, terusnya kan ada batasan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Ini menunjukkan bahwa ada di situ kesetaraan gitu ya. Ketika peran itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, maka yang lain menggantikan peran tersebut. Nah begitu. Itu prinsip-prinsip ya dalam perkawinan. Nah yang paling menarik nih, dalam prinsip perkawinan itu ada prinsip monogami. Nah ini, jadi kalau sudah bicara poligami itu sangat sensitif sekali ya. Dan ini menimbulkan konflik yang akan merusak keutuhan rumah tangga. Bagaimana bisa terbangun keluarga sakinah, begitulah. Nah ini jadi perkawinan itu prinsipnya salah satunya monogami gitu. Ya, terima kasih Prof. Ternyata banyak prinsip yang harus kita bangun gitu untuk membentuk keluarga sakinah, bukan hanya prinsip musyawarah, bukan hanya prinsip kesetaraan gender, ternyata juga ada prinsip monogami ya Prof. Ya. Sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut nanti mungkin di edisi podcast selanjutnya Prof. Kemudian pertanyaan terakhir barangkali Prof. Nah, ini adalah sesi Ramadan ya Prof ya. Barangkali ada hubungan puasa dengan peningkatan kualitas keluarga sakinah. Bagaimana hubungannya? Oh ya, begini ya, ini kan kebiasaan ya. Bahwa kebiasaannya kalau bulan Ramadan itu keluarga itu kumpul, buka bersama ya kan, makan dalam satu meja yang mungkin setiap harinya jarang terjadi misalnya karena punya aktivitas masing-masing. Istri bekerja di luar domestik, terkadang seperti itu kan, suami juga sibuk di luar, tapi dengan Ramadan itu berada dalam satu meja misalnya ya. Nah itu kualitas komunikasi yang saya sebut dengan muasyarah itu, muasyarah bil ma'ruf salah satunya itu, komunikasi yang baik dalam keluarga. Nah itu dibangun, momennya adalah ya sebenarnya momen setiap hari bisa saja, tetapi puasa justru saya kira akan lebih intens ya begitu. Kemudian yang kedua misalnya bahwa puasa itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup ya, kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya ada beberapa larangan ketika orang berpuasa, misalnya fahsya, berkata yang tidak baik ya kan. Nah perkataan-perkataan tidak baik kepada keluarga, istri, anak-anak, ya, ibu, bapak dan lain sebagainya yang hidup dalam keluarga kita, itu dengan adanya puasa kita bisa menghindari itu begitu ya. Sehingga menghindari itu dalam konteks latihan.
Karena apa? Karena menyebabkan ya ketika fahsya itu atau ucapan-ucapan yang tidak baik ya ataupun tindakan yang tidak baik itu akan merusak nilai-nilai ibadah puasa dan akan berpengaruh pada kualitas gitu, kualitas keluarga tadi. Nah, itu yang saya maksud bahwa puasa itu. Kemudian ya banyak hal di mana dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu banyak sekali larangan-larangan yang memang tidak dilakukan pada siang hari bulan Ramadan misalnya ya. Nah, itu yang biasanya gitu, sebut saja suami istri itu beraktivitas dalam hal-hal tertentu itu berjalan baik siang maupun malam gitu ya. Apa dalam bentuk apapun. Nah, ini ada hal-hal yang dilatih dalam puasa itu untuk menahan diri kan begitu. Tadi saya katakan baik dalam ucapan maupun tindakan. Sehingga gitu ya, sehingga dari larangan yang merusak nilai-nilai ibadah puasa kita ini gitu ya. Itu apakah ada hubungannya? Iya gitu ya. Ada hubungannya dengan tadi membangun keluarga yang berkualitas gitu ya. Dan pada bulan Ramadan ini momen riyadhah latihan, maka setelah Ramadan itu sebenarnya hal itu harus dilakukan seperti apa yang ketika terjadi pada bulan Ramadan sebenarnya. Gitu Bu Dokter ya. Biasa sekali. Terima kasih Bu Prof. Dr. Hajah Siah Hosiah MAG yang telah memberikan penjelasan luar biasa, mencerahkan sekali Prof. Sebelum berakhir barangkali Prof ada closing statement. Silahkan Prof. Ya, terima kasih Bu Dokter ya. Jadi saya kira tidak terlalu panjang lah ya. Singkat saja bahwa Ramadan itu memang membentuk pribadi yang lebih baik, di mana pribadi yang lebih baik itu berpengaruh ya terhadap lingkungan sosialnya termasuk keluarga kecil ya. Dalam konteks institusi kecil tadi, baik itu kepada suami kepada istri, kepada anak-anak, anak kepada orang tuanya, bahkan tadi saya sebut ada keluarga lain yang mungkin hidup gitu ya bersama kita dalam satu rumah tangga. Sehingga saya kira itu ya, maka kualitas ini sebagai riyadhah untuk membangun keluarga yang lebih baik, yang akan berpengaruh kepada kualitas masyarakat pada umumnya. Gitu Bu Dokter ya. Terima kasih Prof atas pencerahannya, telah sama-sama bersamai kita pada podcast kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Fatimah Madania pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.